sekarang kita akan banyak diskusi, banyak ngobrol soal materinya. Nah, Om Tri, itu kan guru, Bapak Ibu guru kan sudah pintar-pintar. Kita mau ngajarin apa? Nah, udah mulai ya? Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya, Om Tri. Semoga nggak bosan ya. Seperti biasa, siang ini kita akan ngobrol-ngobrol soal dunia per-SMK-an, digital marketing, dan hubungannya dengan PT Kombas Digital Internasional. Ya mau nggak mau, kita bakal bahas soal PT Kombas juga, karena nanti konteks yang saya ceritakan akan saya bagikan memang pengalaman pribadi saya di mengelola PT Kombas Digital Internasional. Oke, siang ini kita akan sharing-sharing soal materi magang guru. Nah, kalau di video yang sebelumnya saya sudah pernah bilang soal, ada loh magang guru itu penting. Nah, kemudian kita kali ini akan fokus membahas soal materinya apa saja. Gitu. Sama enggak sih sama PKL-nya siswa? Gitu. Oke ya, kita kupas ya. Oke, seperti teman-teman ketahui dan sudah saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa salah satu poin dari 8+I link and match pernikahan massal antara pendidikan vokasi SMK dengan dunia industri, itu ada yang namanya magang guru. Gitu. Jadi yang wajib magang bukan hanya siswa SMK saja, tapi guru juga wajib magang. Khususnya adalah guru produktif, itu guru yang biasanya pegang mapel C. Itu wajib magang di dunia industri. Kenapa beliau-beliau itu wajib magang? Ya karena untuk update informasi soal perkembangan terkini yang terjadi di dunia industri. Jadi mereka memang wajib magang. Gitu. Dan nggak usah khawatir, untuk magang guru juga sudah ada alokasinya, ada biayanya. Itu sudah dialokasikan dari, bisa ngambil dana dari dana BOS dan BOP. Gitu. Nah, sekarang kita akan banyak diskusi, tadi itu ya latar belakangnya ya, kenapa kok kemudian guru itu wajib magang. Nah, sekarang kita akan banyak diskusi, banyak ngobrol soal materinya. Nah, Om Tri, itu kan guru, Bapak Ibu guru kan sudah pintar-pintar. Kita mau ngajarin apa? Gitu. Nah, sama nggak dengan yang materi yang diajarkan di PKL buat siswa? Gitu. Jawabannya tentu saja berbeda, teman-teman. Materi yang kita ajarkan ke siswa SMK yang PKL di tempat kita dengan materi untuk magang guru itu adalah hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena outputnya juga berbeda. Kalau misalnya PKL, praktek kerja lapangan, atau prakerin ya, ada juga yang menyebutnya sebagai prakerin, praktek kerja industri, itu materi yang diajarkan itu lebih ke technical skill-nya. Gimana caranya bikin email, gimana caranya bikin akun, gimana caranya bikin foto, gimana caranya bikin live streaming, jadi customer service, dan segala macam. Lebih ke technical skill-nya mereka. Gitu, karena mereka akan didorong, diarahkan, dibina untuk punya skill di situ, punya kompetensi di situ. Gitu. Makanya kemudian arahannya memang jauh lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Gitu. Intinya itu ya. Jadi kalau misalnya untuk siswa PKL, yang pertama yang diajarkan lebih ke technical skill-nya. Gitu. Nah, kalau untuk guru, magang guru itu berbeda. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru memang ada baiknya paham juga soal technical skill-nya. Jadi bisa mengarahkan. Tapi mereka tidak perlu didorong untuk menjadi expert di situ. Ya syukur-syukur kalau bisa ya. Gitu. Kenapa? Karena beliau memang tugas utamanya mengajar. Beliau ini para guru SMK adalah dari kalangan akademisi yang memang tugasnya ngajar, bukan kemudian setiap hari mempraktekkan itu.
Kalau guru dari jurusan pemasaran, itu mungkin memang perlu punya skill teknis. Tapi kalau misalnya dari jurusan lain, mungkin nggak perlu terlalu dalam technical skill-nya. Kenapa? Karena mereka adalah kaum akademisi. Gitu. Jadi materinya beda, teman-teman. Gitu. Nah, berarti di magang guru, apa aja yang diajarin Om Tri? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman diberi amanah untuk ngajar di magang guru atau mengelola magang guru, memang kalau saya pribadi ini yang di PT Kombas ya, di PT Kombas Digital Internasional, memang mungkin di tempat lain berbeda gitu, tapi ini yang saya sharing, yang saya lakukan di PT Kombas. Dan mungkin sebagai catatan saja, yang kami lakukan di PT Kombas itu memang khasnya PT Kombas. Jadi ini bukan masalah benar atau salah, tapi ini memang yang kami lakukan di PT Kombas. Kalau misalnya nanti teman-teman punya model bisnis yang berbeda, punya pendekatan yang berbeda, punya gaya yang berbeda dengan Kombas, itu fine. Itu keren. Gitu. Jadi jangan juga kemudian segala sesuatu yang di PT Kombas di copy paste, jangan. Tetap disesuaikan sama teman-teman sendiri. Kalau misalnya ternyata berbeda, nggak masalah, itu malah keren. Malah nanti wawasan soal magang guru akan jadi lebih luas, lebih komplit. Gitu. Nah, tapi gimana sih kalau PT Kombas melakukan magang guru? Nah, kalau ada guru magang di PT Kombas, itu yang pertama saya lihat dulu beliau-beliau itu dari jurusan mana. Gitu. Karena saat ini memang PT Kombas Digital Internasional masih fokus ke 2 jurusan yang sekarang sudah jadi kelas industrinya PT Kombas, yaitu jurusan pemasaran, kalau dulu namanya BDP, dan yang kedua jurusan MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Kalau dulu namanya OTKP di kurikulum lama ya, kurikulum K13. OTKP itu otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, kami fokus kedua itu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada guru-guru lain yang mau magang di luar jurusan pemasaran dan MPLB. Itu misalnya guru-guru dari jurusan multimedia atau DKV, atau dari RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, sekarang namanya PPLG ya, Pengembangan Perangkat Lunak dan Game, atau dari TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Itu juga ada beberapa yang magang di PT Kombas. Nah, tapi kami fokus masih kedua itu ya, pemasaran sama MPLB. Kenapa? Karena kalau untuk jurusan pemasaran dan MPLB kami sudah punya kurikulumnya, memang sudah sinkron dengan aktivitas di PT Kombas. Gitu. Yang kedua, dilihat dari kebutuhannya mereka. Gitu. Jadi beda dengan PKL. Kalau PKL ya memang kita sudah punya kurikulum dan kita meminta siswa PKL itu untuk belajar sesuai dengan kurikulum yang sudah kita susun di PKL. Kenapa? Karena mereka memang praktek kerja lapangan di tempat kita. Berarti mereka aturannya, ilmu yang diajarkan mengikuti kebutuhan dari kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa perlu anak PKL belajar TikTok, ya udah kita ajarkan TikTok. Kalau misalnya kita merasa nggak butuh, nggak usah. Gitu. Jadi kalau misalnya PKL untuk siswa SMK itu materi yang diajarkan berbasis kebutuhannya kita sebagai dunia industri. Karena mereka prakteknya di tempat kita. Nah, ini berbeda kalau magang guru. Magang guru justru materi yang diajarkan itu disesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Yang pertama tadi soal kompetensi keahliannya mereka dari jurusan apa. Yang kedua kebutuhannya mereka. Gitu. Teman-teman Bapak Ibu guru itu perlu materi apa? Itu yang kita provide. Jadi nggak kemudian semua materi kita ajarkan ke guru SMK yang magang. Enggak, karena ini beda. Gitu. Kita gali kebutuhannya Bapak Ibu guru dulu itu. Bapak Ibu guru yang kira-kira yang mau dipelajari itu soal apanya. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru juga sudah punya pengalaman dan basic keilmuan sebelumnya. Ini yang kemudian nanti kita kolaborasikan, kita diskusikan. Bukan dari nol. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilangnya nih, oh Om Tri saya butuh soal optimasinya aja, ya udah nanti kita sharekan optimasinya. Atau Om Tri saya lebih butuhnya soal pembuatan konten, ya oke nanti kita akan fokus ke pembuatan kontennya. Jadi
materi yang diberikan, yang pertama sesuai dengan kompetensi keahliannya mereka, yang kedua sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga itu masalah fokusnya. Kalau ke siswa SMK, kita fokusnya ke hal-hal yang teknis. Nah, kalau misalnya untuk guru, itu nanti kita akan lebih banyak fokus soal manajerialnya. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya anak PKL kita genjot hal teknis, setiap hari mereka harus setor 100 link, 50 link misalnya, setiap hari mereka harus bikin 10 video, 20 video, 30 video gitu kan. Itu fokus mereka genjot hal teknis, kita genjot mereka di hal teknisnya. Kita membangun habit mereka, kita membangun kebiasaan mereka, mentalnya mereka, seperti apa. Itu kalau untuk anak PKL. Tapi kalau untuk magang guru beda. Magang guru nanti yang kita sharekan, yang kita bagikan itu lebih ke konteks manajerialnya. Misalnya nih, oke, contoh. Ini yang dilakukan di PT Kombas. Kalau misalnya anak PKL setiap hari mereka suruh bikin email. Kemudian mereka setiap hari harus bikin akun. Gitu. Bikin email misalnya setiap hari bikin 5 email, ada Gmail, ada Yahoo, ada Hotmail dan yang lain-lain. Nah, terus setiap hari mereka melakukan rutinitas itu. Kalau Bapak Ibu guru fokusnya beda. Oke, kita sharingkan cara bikin email yang benar seperti apa sesuai dengan kaidah digital marketing. Ada namanya nomor HP yang aktif, ada email pemulihan, security-nya seperti apa, kita ajarkan ke Bapak Ibu guru. Habis itu, mereka fokusnya ke manajemen pengelolaan emailnya. Bagaimana kemudian email itu nggak lupa. Bagaimana kemudian kartu perdana itu yang sudah diaktifkan juga kita mencatat masa aktifnya sampai kapan, manajemen kartunya seperti apa. Nomor kartu perdana itu, email itu sudah dipakai untuk bikin akun apa saja. Nah, lebih ke manajerialnya. Kalau misalnya siswa SMK itu lebih ke hal teknisnya, kalau ke guru-guru lebih ke manajerialnya. Gitu. Hal lain misalnya kalau mungkin di alur di anak siswa SMK kita masalah riset dan alur bisnis online mungkin kita ajarkan sekilas saja, tapi kalau misalnya untuk Bapak Ibu guru itu justru yang kita dalami. Mereka harus betul-betul paham alur bisnis online itu seperti apa, tahapannya kayak gimana, mulai dari riset sampai customer service, kargo dan packaging, itu harus betul-betul paham. Kenapa? Karena mereka nanti akan memanage siswa di sekolah. Mereka yang setiap hari akan berhubungan dengan siswa, memanage siswa, melatih siswa itu, yang nungguni siswa itu kan mereka. Jadi kemampuan manajerialnya, digital marketingnya itu yang perlu diasah, bukan teknisnya. Gitu. Begitu juga soal riset. Riset juga mereka nanti ke manajemen risetnya seperti apa, untuk riset produk, riset kompetitor, kemudian keyword, bagaimana kemudian membuat database master content gitu. Setelah kita riset ya, itu master content-nya seperti apa, kemudian bagaimana membuat product knowledge, itu Bapak Ibu guru harus betul-betul khatam di situ, bukan di hal teknis. Itu bedanya PKL untuk siswa sama magang guru ya. Gitu. Nah, kalau untuk BDP dan OTKP kayak gimana Om Tri? Nah, kalau untuk BDP dan OTKP yang sudah dilakukan oleh PT Kombas, kami sudah punya kurikulum dasarnya untuk magang guru. Gitu. Meskipun pada pelaksanaannya kembali tetap itu disesuaikan oleh kebutuhan Bapak Ibu guru. Gitu. Tapi kalau defaultnya ada beberapa materi dasar, jadi ada 5 materi dasar yang kemudian kita sampaikan di magang guru. Ya, yang pertama adalah dasar-dasar digital marketing. Ini terdiri dari mindset jualan online, kemudian alur bisnis online seperti apa, sama manajemen pengelolaan email. Ini untuk dasar-dasar digital marketing. Terus yang kedua soal riset digitalnya. Gitu. Jadi mulai dari dasar-dasar riset digital itu seperti apa, kemudian riset produk, riset kompetitor, riset keyword, sama bagaimana nanti mengembangkan dan memilih keyword yang tepat.
Ini penting gitu. Termasuk nanti bagaimana menyisipkan yang tadi ya kata bombastis, kata kunci yang spesifik, segala macam itu ada di situ. Terus yang ketiga itu materi soal konten. Nah, soal konten, kalau misalnya di anak-anak siswa SMK itu lebih fokus ke bagaimana meng-create kontennya. Kalau misalnya untuk Bapak Ibu guru itu lebih ke nanti membuat manajemen kontennya sama product knowledge. Bedanya di situ. Setelah gitu terus ada publishing. Jadi kan tadi sudah dasar-dasarnya, kemudian risetnya, kemudian kontennya. Sekarang yang ketiga adalah yang keempat adalah publishing. Gitu. Publishing berarti lebih ke mengelola dan optimasi jalur-jalur yang kemudian akan kita gunakan untuk jualan online. Jalurnya apa saja itu nanti disesuaikan sama teman-teman. Kalau jalur website misalnya bisa kita pakai WordPress sama Blogspot, kemudian sosial medianya kita bisa pakai Instagram atau Facebook, nanti videonya ada YouTube, TikTok, marketplace misalnya Tokopedia, Shopee, nanti disesuaikan saja dengan kemampuannya teman-teman, kemudian kebutuhannya guru-guru. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah masalah soal customer service. Gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar upload, posting dan optimasi saja, tapi Bapak Ibu guru juga perlu belajar soal bagaimana sih pengelolaan database konsumennya, gimana sih teknik closingnya, teknik negosiasi, kemudian handling komplain, sama cross-selling, upscaling, itu penting. Gitu. Jadi ada 5 materi gitu ya, kalau yang biasa diajarkan PT Kompas Digital International di magang guru. Yang pertama dasar-dasar digital marketing, kemudian riset digital, ada pembuatan konten kreator, kemudian publishing dan optimasi, yang terakhir adalah customer service. Itu 5 materi itu. Kemudian angle-nya berbeda dengan PKL. Kalau PKL itu kita lebih ke hal-hal teknis. Kalau Bapak Ibu guru lebih ke manajerialnya. Gitu. Dan jangan lupa, poin paling pentingnya adalah bagaimana nanti kita bisa menghubungkan materi yang kita sampaikan ke sinkronisasi dengan mata pelajarannya. Nah, ini yang paling sulit. Gitu. Jadi misalnya tadi nih, kita belajar mindset jualan online, alur bisnis online, sama pengelolaan email, itu nyambungnya kemana? Ke mapel mana? Gitu. Terus misalnya customer service nih, kita bikin database-nya konsumen, database supplier, kemudian teknik negosiasi, handling komplain, upscaling, cross-selling, itu masuk ke mapel mana? Oh, ternyata ini masuk ke mapel komunikasi bisnis. Oh, ini masuk ke mapel administrasi transaksi. Oh, ini masuk ke pengelolaan bisnis retail atau kewirausahaan atau matematika. Nah, ini fungsinya teman-teman paham sinkronisasi itu di situ. Jadi kita bisa menyelaraskan antara materi yang kita ajarkan di magang guru dengan mapelnya. Oke ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tips dan trik untuk sinkronisasinya, nanti nonton di video saya yang lain. Insya Allah pasti akan saya sharekan semua. Pokoknya kita open semua ya. Oke? Mungkin itu dulu dari saya teman-teman, materi siang ini, yaitu tadi soal materi apa aja sih yang diajarin di magang guru. Oke, itu saja teman-teman. Saya mau lanjut aktivitas lagi. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tinggalkan di komentar di bawah, di sini di kolom komentar, atau WA saya langsung, PM saya langsung, DM saya langsung, silahkan. Kalau misalnya teman-teman merasa postingan ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk di like, di subscribe, di share ke teman-teman yang lain. Itu aja dari saya teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.